Oke, jadi misalnya gini, yang rasio punya kan perbandingan ya, Sam, ya. Misalnya ada A dibanding dengan B, itu sama dengan 5 dibanding 3. Kemudian misalnya diketahui A sama dengan misalnya 20. Yang ditanyakan adalah B sama dengan berapa, kemudian A dikurangi dengan B sama dengan berapa, lalu A ditambah dengan B sama dengan berapa. Tapi tetap kita menggunakan rasio perbandingan. Nah, sekarang perbandingannya A kan 5, B-nya kan 3. Yang Heeh. diketahui adalah A. Berarti untuk cari B, kamu cari perbandingannya B angkanya berapa? 5. Oh, B. Eh, 3. 3. Nah, ini karena yang diketahui A, berarti kita harus bagi dengan pembandingnya A. A punya perbandingan berapa? 5 kan? 5. Ya, berarti ini kita kalikan dengan nilai daripada A. Maka sama dengan 3 per 5 kita kali dengan 20. Jadi sama dengan berapa? Enggak bisa coret. 20 dengan 5. Ada 1, 4. 4. Oke, 4 kali 3, 15 kan? Ya. 12. Nah, sekarang kalau A dikurangi B, atau selisih ya, A dikurang B. Berarti di atasnya tuh kita harus menggunakan perbandingan selisih, Sam. Maka ini 5 dikurangi dengan 3, kita bagi dengan 5, kita kalikan lagi dengan A. 5 kurang 3 berapa? 2. 2. Dibagi 5 kali 20. Jadi sama dengan? 8. Oke, 8. Nah, kalau yang dicari adalah A ditambah B, maka kita menggunakan jumlah perbandingan. Jadi di 5 ditambah 3 dibagi 5, kita kalikan A. Berarti sama dengan 8 dibagi 5 kali 20. Berapa? 32. Oke, 32. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya yang diketahui adalah selisih perbandingan. Jadi misalnya A dibanding B sama dengan 7 dibanding 3. Lalu A dikurangi B sama dengan misalnya 20. Yang ditanya A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, lalu A ditambah dengan B sama dengan berapa, kita tambahin lagi boleh nggak apa-apa. A kali B sama dengan berapa. Nah, sekarang yang diketahui ini kan selisih perbandingan. Toh? Berarti nanti pembaginya harus selisihnya. Jadi ini A punya perbandingan kan 7. Berarti ini kita bagi A dikurang B, berarti ini adalah 7 dikurangi dengan 3. Nah, kita kalikan dengan A 4. dikurangi dengan B. Begitu. Berarti ini sama dengan 7 per 4 dikali dengan 20. Maka ini sama dengan 35. Kemudian kalau cari B sama. B punya pembanding 3. Pembaginya tetap ini. 7 dikurangi 3 dikalikan dengan A dikurangi dengan B. Berarti ini sama dengan 3 per 4 kali 20. 4. 20. Berapa? Sama dengan 15. Mm-mm. Kemudian kalau A ditambah B, berarti yang di atas adalah jumlah perbandingan. 7 tambah 3. Yang di bawah tetap, yang diketahuinya ini, berarti tetap 7 kurang 3. Jadi tetap kali A dikurangi dengan B. Nah, ini sama dengan 10 dibagi dengan 4 kali 20. Berarti sama dengan 50 ya. Nah, kalau A dikali dengan B, berarti kita menggunakan perkalian perbandingan. Jadi 7 kali 3 dibagi 7 dikurang 3 kali A dikurangi dengan B. Maka sama dengan 21 per 4 kali 20. Jadi sama dengan 105. Seperti itu. Kalau misalnya lagi yang diketahui itu adalah jumlah perbandingan. Sama aja. Jadi misalnya A ditambah dengan B sama dengan 30. Lalu A dibanding dengan B sama dengan misalnya sama dengan 6 dibanding dengan 3 misalnya. Seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan misalnya berarti A sama dengan berapa, bisa B sama dengan berapa, lalu A dikurangi dengan B sama dengan berapa, kemudian misalnya A kali B sama dengan berapa. Ya. Nah, sekarang untuk cari A, ini yang diketahui kan jumlah perbandingan. Berarti nanti pembaginya adalah jumlah perbandingan. Seperti itu, Sam.
Ini jangan 30 deh. Kita pakai 36 supaya gampang baginya. Nah, A di sini kan sama dengan berapa pembandingnya? 6 kan? Maka ini 6. Dibagi jumlah perbandingan, berarti ini 6 ditambah dengan 3. Nah, kita kalikan dengan A ditambah dengan B. Jadi sama dengan 6 dibagi 9 kali 36. Jadi sama dengan 24. Jadi untuk cari B, maka ini sama dengan pembandingnya B3. Tetap pembaginya di sini adalah 6 ditambah dengan 3 kali A ditambah dengan B. Tadi sama dengan 6 per 9. Sorry, 3 ya. 3 per 9 kali 36. Maka sama dengan 18 kan? 4 kali 3 berapa? 12 ya? Alah, 12. 4 kali 3. Harusnya 12, 12, 12. Ini 3 kan? Ini 12. Ya. Kemudian jadi kalau A dikurang B, berarti yang di atas ini adalah selisih perbandingan. 6 dikurang 3. Karena kan diminta selisih. Bawahnya tetap pakai jumlah. Hmm, Nah, ini kali A ditambah dengan B. Berarti sama saja dengan 3 per 9 kali 3 per 6. 9 kali. Tetap sama dengan 12 lagi ya. Kalau A Hmm, kali B, berarti atas adalah perkalian perbandingan. 6 kali 3. Bagi oke. dengan 6 ditambah dengan 3 kali A ditambah dengan B sama dengan 18 per 9 kali 9. 36 berarti sama dengan 72. Seperti itu, Sam. Ini intinya perbandingan. Nah, tergantung nanti soalnya. Misalnya diketahui apa gitu. Dan biasanya yang susah kan dalam bentuk soal cerita. Yang saya masih bingung yang mana? Eh, Ada soal yang di sekolah yang masih bingung enggak? enggak hanya soalnya sih yang di sekolah ada kayak gini. Seperti apa soalnya? Ada ingat nggak? Soalnya bentuknya seperti apa? Enggak ingat. Kayak gimana ya? Yo, soal rasio ya kelas 7 SMP. Enggak ingat. Nggak ingat loh, mestinya dicatat yang bikin bingung yang mana. Gitu loh, supaya kita bisa bahas. Soalnya nanti Soalnya di speaker. ditulis di kertas baru dikumpulin kertasnya. Iya, ini ada di sini. Ini soalnya cukup gampang. Bentuk sederhana dari 40 dibanding 60. Nih, toh. Jadi 40 dibanding 60. Sama dengan berapa? 10 banding 60. Mm-mm. Nah, namanya kan coret. Berarti 2 banding 3 kan? Lalu bentuk sederhana dari 3, 1/2 dibanding 3, 3/4. Apa yang harus kita lakukan? Lama. Nggak tahu sih caranya catat. Nah, Ah, ini harus dibikin pecahan biasa dulu. jadi pecahan biasa. Mm-mm. Sama dengan berapa? Ngerti nggak caranya? 3 kali 2 Hmm? baru tambah 1. Berapa? 7 per 2. Oke, 7/2 dibanding 15/4. 15/4. Nah, ini boleh dirubah dulu. Jadi 7/2 kali 4/15. Kali silang Ya, jadi dicul. coret 2. 2 kali 7. 2 kali 7. Kan eh, kali silang enggak sih, Om? Eh, Udah. Ini kan cuma dibalik. Kita bisa baku coret nih. oh, oh, Berapa? 14 per 14 per 14 15. per 15. Oke, berarti sama dengan 14 dibanding 15. Seperti itu. Nah, terus lagi ada ini bentuk sederhana dari 12 cm dibanding 6 cm. Nah, ini sentinya kan udah sama, jadi nggak masalah. Oh, sorry, ini 6 meter, sorry. Bukan senti. Di sini meter, Sam. Maka meter ini harus disamakan dengan sentimeter. Baru bisa Oke. disederhanakan. Dari meter ke senti berapa? 2. Dua apa? 2 ke bawah. Nah, itu jadi berapa? 600 Oke. sentimeter. Berarti ini sentimeter dibanding 600 sentimeter. Maka sentimeternya boleh coret. Ini sama dengan 12 dibanding 600.
60 bisa dibagi 12 enggak? Bisa. Bisa, berapa? 50. 50, oke. Heeh, ya. Berarti ini coret, ini 1, ini coret 50 kan? Maka sama dengan 1 dibanding 50. Seperti itu. Lagi. Berikutnya lagi adalah 120 menit dibanding 2700 detik. Maka menit ini harus dijadikan detik. Berarti 120 kali 60 detik kan? Dibanding dua ribu Mhm. tujuh ratus detik. Nah ini boleh dicoret dulu nih, nolnya 2. Oke? Sekarang 27. Bisa nggak dibagi 3? Ini kan jadi sekarang kan 27 bagi 3 bisa. kali 6 dibagi dengan 27 kan. Bagi 3 ini kan jadi 9 kan. Ini dibagi 3 jadi berapa? Mhm. Mhm. 2 kan? Mana? Ini 6. 6 dibagi 3 kan jadi 2. Ntar, ngilang tadi Sen. Ntar. Laptopnya belum. Hmm. Oh. Oke. Ya. Ya kita ulang lagi. Soalnya yang tadi kan. Nah yang berikutnya ini Mhm. tadi. Yang 120 menit ya. Nah, 120 menit dibanding dengan 2700 detik. Nah, ini berarti sama dengan 120 kali 60 detik dibanding 2700 detik. Nah, detiknya coret ya. Ini nolnya 2, ini coret dengan ini 2. Sehingga sekarang 12 kali 6 dibanding 27. Jadi 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2 kan? Tadi jadi 24. 27 dibanding 3 sama dengan 9. Berarti hasilnya adalah ini. Tapi ini kan masih bisa lagi nih. Masih bisa disederhanakan lagi. 24 masih bisa dibagi 3 nggak, Sam? Masih kan? Berarti 8 dibanding 24. Hah? 24 kan masih bisa dibagi 3 lagi. Seperti itu. Suaranya Oma putus-putus. Iya, sinyalnya nggak bagus. Oke ya, ini 24 bisa dibagi 3 berarti jadi 8. 9 dibagi 3 berarti jadi sisa 3. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya lagi soalnya adalah 300 cm dibanding 1/4 meter. Nah, maka meternya ini juga harus dijadikan senti. Jadi berapa, Sam? 1 meter sama dengan berapa senti?
1/4 kali, 1 meter sama dengan 100 senti. oke, sentinya coret. Ini ratusannya kan coret nih. Nolnya 2 kan? Berarti sama dengan 3 dibagi 1/4. Diubah jadi 3 kali 4/1. Sama dengan? Ya, Sen. Jadi tadi kan ketemu kan 12 kan, jadi berarti sama dengan 12 dibanding 1. Ini yang tadi nih. Yang 300 cm dibanding 1/4 meter. Ini sama saja dengan 300 cm dibanding 1/4 kali 100 cm kan. Ini coret, 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 coret. Berarti sama dengan 3 kali 4/1. Berarti sama dengan 12/1. Jadi sama dengan 12 dibanding 1. Seperti itu. Oke, Sam? Nah, sekarang ke soal berikutnya lagi nih, Sam. Soal berikutnya lagi ini adalah A dibanding B sama dengan 4 dibanding 5. Kemudian nilai A A banding sama B dengan sama. sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah nilai B. Oh, it's so easy. Berarti B sama dengan apa, Sam? Sama yang tadi tuh. Jelek jaringannya lagi hujan di sana. Ya, lagi jelek. Jelek sekali jaringan ini. Ngelek-ngelek. Lagi hujan kau. Oh, enggak sih. Cuacanya mah lagi enggak bagus. Oh, lagi hujan berarti. Surabaya hujan ya, Sam? Enggak. Enggak. Oh enggak, oh Surabaya enggak hujan. Di sini yang cuacanya lagi antara mendung dengan apa gitu. Mau pikir itu Nah, nah. bagus lah lagi Kita mulai bagus. Mbak nah. Baik. Jadi hilang-hilang. Oma Rosa titip Semi, Oma Rosa. Ya, Kita mau siap. ke gereja. Oke, oke, Kita mau ke siap. gereja. Ya, hati. Maminya mau pergi gereja. Jadi Semi sendiri di rumah. Semi sendiri di Ada rumah. Mbak. Ada siapa? Ada Mbak. Oh, Ada Mbak. oke. A dibanding B. Nanti paling Cici pulang. Oh ya. Cece kelas berapa sekarang? Cici sudah kerja. Oh, sudah kerja. Oh, A Iya. sama dengan 24. Oke. Nah, ini ditanya B, Sam. Si B punya pembanding berapa? 5 Si kan? B punya pendapat 5. Ah, dibagi karena A yang diketahui berarti dibagi dengan A. 4 A pembanding ini, ya. Baru ini kali nilainya A adalah 24. Berarti sama dengan ini coret-coret berapa? 4 dengan 26. 4 dengan 24. 30. Oke, ada 30. Jadi kalau misalnya A dikurangi dengan B, berarti pakai selisih perbandingan nih. 4 dikurang 5 dibagi 4 kali 24. Maka sama dengan minus 6 kan? Kalau B dikurangi dengan A, berarti 5 dikurangi 4 dibagi dengan 4 kali 24. Berarti sama dengan 1/6 ya, sama dengan 6. Begitu. Kalau A ditambah B, maka sama dengan 4 ditambah 5/4 kali 24. Berarti sama dengan 9 kali 6. Sama dengan 54. Seperti itu, Sam. Oke. Next lagi. Soal berikutnya adalah A dibanding B sama dengan 7 dibanding 9. B sama dengan 63. Oh, sama. Jadi kalau cari A, berarti A punya pembandingan 7. Berarti ini bagi 9 kali 63. Maka sama dengan
Berapa? sama dengan 6, 7. 7, oke. 7 kali 7, 9 kan? 49. Ya, kalau misalnya B dikurangi dengan A, berarti 9 dikurang 7. Dibagi dengan 9 kali 63, maka sama dengan 14. Kalau misalnya A ditambah dengan B, berarti sama dengan 7 tambah 9 atau 9 tambah 7 sama aja lah. Per 9 Sama kali aja. 63. Berarti sama dengan 16 kali 7. Jadi sama dengan berapa? 112 ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada soal cerita nih. Soal cerita. Di sini hasil panen terdiri dari 45 kilogram cabai. Berarti cabai sama dengan 45 kilogram. Dan 60 kilogram tomat. Artinya tomat sama dengan 60 kilogram. Terus yang ditanyakan adalah perbandingan antara cabai dan tomat. Oke, berarti cabai dibanding tomat. Berarti sama dengan 45 dibanding dengan 60. Begitu. Berarti dibagi berapa, Sam, ini, Sam? 45. 45 bagi berapa? 15 bisa enggak? 60 bisa bagi 15 enggak? Oh iya, bisa. Bisa. Oke, berarti sama dengan? 3/4. Oke, 3/4. Sekarang kalau cabai dibanding seluruh hasil panen. Maka sama dengan 45 dibanding berapa? Ini 45 ditambah dengan 60 ya. Nah, berarti sama dengan 45 dibanding berapa? 105. 45/105. Nah, berarti kita bagi 15 juga bisa sih. Nah, Ya, sama dengan 3 dibanding 7. 3 Gitu. banding. Ya, 3/7. Dan seterusnya. Nah, sekarang berikutnya lagi nih. Ada soal berikutnya lagi. Kelereng Andi dan kelereng Tono berjumlah 180. Berarti Andi ditambah Tono sama dengan 180. Perbandingan kelereng Andi dan Tono adalah, berarti ini Andi dibanding Tono itu sama dengan 4 dibanding 5. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah kelereng Tono. Jadi Tono punya sama dengan berapa? Nah, gimana caranya tadi, Sen? Eh, Tono punya pembanding berapa? 4. 5. 5. Oke. Yang diketahui ini apa? Yang Jumlah kan? diketahui A tambah T. Ya, Iya. berarti yang di bawah ini pembaginya harus A tambah T. Pembandingnya. Lalu kita kalikan dengan A ditambah dengan T. Jadi sama dengan 5/9 kali 180. Seperti itu. Berarti sama dengan berapa? Ini coret kan 20 kan? Eh, Kali 5. Iya. Sama dengan 100 kan? Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyakan yang Andi punya. A berarti A-nya punya pembandingan 4. 4. Dibagi jumlah pembanding. Berarti 9 kan? Kali Hmm. 180. Berarti sama dengan 80. Kalau yang ditanyakan selisihnya, berarti B dikurangi A. Nah, sama dengan 5 kurangi 4 dibagi 9 kali 180. Maka sama dengan 20. Seperti itu. Jadi gampang. Yang penting bisa menuliskan itu. Nah, berikutnya lagi nih. Perbandingan uang Nia dan Dea. Perbandingan uang Nia dan Dea adalah 3/4. Berarti Nia dibanding Dea sama dengan 3/4. Jika uang Nia punya uang itu sama dengan 150.000. 150.000. Yang ditanyakan adalah uang Dea. Nah, kalau uang Dea punya pembandingan 4. Berarti 4 dibagi dengan pembandingnya Dea, 3. Kita kalikan dengan 150.000. Dengan berapa, Sam? Eh,
tiga. Tunggu. 50.000 kali 50.000 200.000. Oke, 200.000. Itu. Kalau ditanyakan jumlah uang Nia dan Dea, berarti Nia ditambah Dea. Nah, pembandingnya di atas harus 3 ditambah 4. Tetap dibagi 3. Kenapa? Karena Nia punya pembanding 3. Ini kalikan dengan Rp 150.000. Berarti sama dengan 7/3 kali 150.000. Berapa, Sen? 7 kali 50.000. 7 kali 5. 5. Ya. 350.000. Oke. Kalau ditanyakan selisih uang mereka, berarti Dea dikurangi dengan Nia. Maka sama dengan 4 dikurangi 3 dibagi 3 kali Rp 150.000. Maka ini sama dengan 50.000 ya. Ya, sekarang berikutnya lagi. Dalam sebuah kotak terdapat 54 bola. Nah, berarti ada 54 ya. Nah, terdiri dari 36 bola berwarna hijau. Berarti hijau ada 36. Dan sisanya adalah berwarna putih. Berarti putihnya berapa, Sam? Ini kan ada 54. Hijaunya 36. 3. Putih. 54 kurang 36. Oke, 54 dikurangi 36. Berarti 36. sama dengan 18 ya. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan antara bola putih terhadap seluruh bola. Putih dibanding seluruhnya. Berarti sama dengan 18 dibanding 54. Sama dengan berapa? Mau bagi berapa dulu? Terserah. Oh. 18 bisa enggak? 18 bisa. 54 dibagi 18 bisa. Berarti 1 dibanding 3 ya. 1 banding 3. Oke. Nah, sekarang Intan dan Rani jumlah uangnya. Jumlah uang Intan dan Rani. Berarti I ditambah dengan Rani itu sama dengan 450.000. Jika uang Intan 125, Intan punya 125.000. Yang ditanyakan maka perbandingan uang Intan dan uang Rani. Uang Intan dan uang Rani. Berarti kita harus cari Rani dulu. Kalau Rani ditambah Intan 450.000, berarti Rani berapa? 450 dikurangi 125 kan? Ditambah ya. Sama dengan berapa? 325.000 kan? 200. Ya. Kalau Intan dibanding Rani berarti 125.000 dibanding dengan 325.000. Jadi ini coret nih. Sama dengan 125 dibanding dengan 325. Bagi berapa? Bagi 25 dulu. Kan ini 5 kan? Dibanding berapa? Ini dibagi 25 berarti 175 13. Ya, sudah seperti ini. Ya. Oke. Siap, Sam? Nah, ini waktunya udah mau habis. Oma stop dulu supaya bisa langsung sambung ya. Oh ya. Heeh.